أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di channel Zaman Akhir. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perdamaian masih sangat jauh dan mungkin tidak akan terwujud di Palestina. Israel tidak menginginkan adanya negara Palestina, begitu pula dengan negara-negara Arab, khususnya penduduk Palestina tidak mengakui adanya negara Israel. Palestina sebenarnya sudah lama secara de jure telah memiliki presiden, tetapi secara de facto tanpa memiliki wilayah kekuasaan atau negara. (7 Oktober 2023) Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas melakukan serangan mendadak yang membuat dunia tercengang. Serangan yang terorganisir dengan baik, terukur dan sangat mematikan telah menampar wajah Israel. Salah seorang komandan pasukan khusus Israel tertangkap dan diseret kemudian diangkut sebagai tawanan ke markas Hamas. Serangan yang membuat marah Israel yang kemudian melakukan pengeboman yang tidak terkendali ke seluruh wilayah pemukiman dan sarana publik yang ada di wilayah Gaza. Rumah sakit, sekolah, masjid, dan tempat penampungan menjadi sasaran pengeboman Israel. Hamas merekam dan mengambil gambar semua sarana publik yang hancur dan korban yang tewas akibat pengeboman Israel. Semua foto dan video akibat pengeboman Israel disebarkan ke luar Gaza dan Hamas memperoleh simpati dunia internasional. Ursula von der Leyen, Presiden Uni Eropa, mendukung tindakan Israel dengan mengatakan Israel berhak membela diri dari serangan teroris Hamas yang bertindak barbar. Pernyataan Ursula von der Leyen bersifat ambigu. Bertahun-tahun Israel merampas tanah penduduk Palestina, tetapi Uni Eropa tidak pernah bersuara penduduk Palestina berhak untuk mempersenjatai diri. Setelah melakukan pengeboman yang masif, Israel kemudian menurunkan pasukan darat. Hamas menyambut kehadiran pasukan Israel dengan menerapkan strategi menunggu kehadiran musuh masuk ke dalam wilayah Gaza dan kemudian melakukan perlawanan. Hamas telah belajar dari kekalahan yang selalu dialami setiap berhadapan langsung dengan pasukan Israel. Hamas tidak akan menyambut kehadiran pasukan Israel di perbatasan karena perlengkapan tempur yang dimiliki Hamas sangat terbatas. Jika Hamas menyambut kedatangan pasukan Israel dan berhadapan langsung di perbatasan, Hamas akan mudah dihabisi oleh pasukan darat atau oleh pesawat tempur Israel. Hamas menerapkan taktik hit and run dengan membangun terowongan yang rumit untuk bertahan dari gempuran pasukan darat dan udara Israel dan sebagai tempat bersembunyi setelah menyerang pasukan Israel. Sampai saat ini sudah lebih setahun pasukan Israel berada di Gaza, belum menemukan di mana lokasi terowongan Hamas. Pertempuran sempat mereda beberapa saat setelah setahun lebih bertempur. Jeda perang hanya berlangsung singkat dan Israel kemudian melanjutkan perang untuk menghabisi anggota Hamas dengan sandi operasi kereta perang Gideon. Israel menurunkan ribuan pasukan cadangan mengejar Hamas. Israel juga menutup akses jalan masuk bantuan kemanusiaan. Tujuan Israel memblokade bantuan makanan dan obat-obatan agar penduduk Gaza mengalami kelaparan dan tidak mendapatkan bantuan medis karena tidak adanya makanan dan obat-obatan. Israel berharap penduduk Gaza dengan sukarela akan keluar dari Gaza dan Israel dengan mudah akan menguasai Gaza. Jika penduduk Gaza tidak keluar meninggalkan Gaza, Israel berharap blokade bantuan makanan dan obat-obatan akan menimbulkan kemarahan penduduk Gaza kepada Hamas yang telah menciptakan perang di Gaza. Israel berharap akan timbul perang antara penduduk Gaza yang bukan anggota Hamas dengan anggota dan simpatisan Hamas. Rencana ini mungkin tidak akan berhasil dan sangat mungkin tidak berhasil.
memaksa penduduk meninggalkan Gaza yang merupakan tanah air mereka. Penduduk Gaza telah survive selama puluhan tahun menghadapi tekanan perang. Penduduk Gaza juga tidak mudah diprovokasi untuk memusuhi Hamas, yang telah dianggap sebagai pahlawan yang terus membela tanah Gaza. Sementara negara-negara Arab yang sejak awal diharapkan bersatu membela Palestina, khususnya Gaza, tidak memberikan tanggapan serius atas perilaku Israel. Jika kedua rencana ini tidak berhasil, dan pasti Israel tidak akan berhasil, Israel tetap akan terus memerangi Hamas hingga Hamas kehabisan amunisi dan menyerah. Israel memiliki persediaan amunisi yang sangat banyak. Israel tidak akan kehabisan amunisi. Amunisi akan masuk ke Israel dari negara-negara pendukung Israel seperti Amerika dan Uni Eropa. Israel dibantu oleh Yahudi internasional yang memiliki lobi dan dana yang sangat besar untuk terus mendukung eksistensi negara Israel. Sementara Hamas tidak memiliki dana yang cukup untuk mendapatkan amunisi. Meski Hamas memiliki dana yang besar, Amerika dan Uni Eropa akan menerapkan embargo persenjataan kepada Hamas, menutup semua akses masuk senjata ke Gaza untuk melindungi Israel. Amerika dan Uni Eropa adalah pedagang senjata yang siap mengirimkan senjata kepada Israel. Amerika dan Uni Eropa tidak akan memberikan perhatian siapa yang berperang dan berapa jumlah korban. Amerika dan Uni Eropa akan selalu tutup mata. Sementara Hamas hanya bergantung pada bantuan amunisi dari negara-negara yang bersimpati kepada Palestina yang diselundupkan melalui jalur yang hanya diketahui oleh Hamas dan para pedagang senjata. Mungkin dalam waktu 1 atau 2 tahun kemudian Hamas akan kehabisan amunisi dan kemampuan tempur Hamas akan menurun. Hal ini yang sangat diharapkan Israel. Perang akan terus dilanjutkan Israel untuk menguras amunisi Hamas. Israel tidak akan mempedulikan berapa banyak korban di pihak Israel dan berapa banyak biaya yang akan dihabiskan. Tujuan Israel hanya satu, menguasai seluruh tanah Palestina. Memang tidak ada yang bisa memprediksi berapa banyak amunisi yang dimiliki Hamas dan sejauh mana Hamas mampu bertahan menghadapi serbuan Israel. Juga tidak dapat diprediksi kapan perang akan berakhir. Tetapi peperangan yang telah banyak menimbulkan korban penduduk Gaza maupun Israel, ada kemungkinan pihak ketiga akan mengajukan diri dan bertindak sebagai penengah antara Hamas dan Israel untuk menghentikan peperangan atau gencatan senjata, bukan untuk berdamai. Gencatan senjata hanyalah menghentikan perang, bukan berdamai. Perdamaian masih sangat jauh dan mungkin tidak akan terwujud di Palestina. Israel tidak menginginkan adanya negara Palestina. Begitu pula dengan negara-negara Arab, khususnya penduduk Palestina, tidak mengakui adanya negara Israel. Palestina sebenarnya sudah lama secara de jure telah memiliki presiden, tetapi secara de facto tanpa memiliki wilayah kekuasaan atau negara. Presiden Palestina yang diakui dunia adalah Mahmud Abbas sejak 8 Mei 2005, yang juga sebagai ketua Palestinian National Authority. Jika Israel menghendaki adanya negara Palestina, sejak tahun 2005, Palestina sudah memiliki negara dengan batas-batas wilayahnya. Tetapi hingga saat ini sudah 20 tahun jabatan Presiden Palestina terbentuk. Wilayah negara Palestina tidak pernah terwujud. Untuk menentukan batas-batas wilayah negara, Palestina mesti berunding dengan Israel. Sedangkan Israel tidak akan mengembalikan sejengkal pun tanah Palestina yang telah direbutnya sejak perang tahun 1967. Meski ada desakan dari PBB, Israel bergeming dengan pendiriannya untuk tetap menduduki wilayah Palestina yang telah direbutnya pada perang tahun 1967. PBB tidak dapat memaksa Israel untuk kembali ke perbatasan sebelum perang 1967. Pada 8 Desember 2024, Israel melakukan serangan udara terhadap depo senjata, radar, tank, dan artileri peninggalan Bashar al-Assad. Israel kemudian menyerbu dataran tinggi Golan setelah menghancurkan semua peralatan tempur milik Suriah. Jadi sudah sangat jelas Israel masih haus akan wilayah di Timur Tengah dan tidak mungkin akan mundur ke perbatasan 1967. Solusi dua negara adalah impossible terbentuk.
selama Israel masih mendapat dukungan penuh dari negara-negara NATO, yaitu Amerika dan Uni Eropa. Selama itu pula Israel akan terus memperluas wilayahnya. Israel menginginkan hanya ada satu negara di wilayah Palestina, yaitu Israel. Negara Palestina akan terbentuk jika Amerika dan NATO dapat dikalahkan, dan itu berarti Perang Dunia Ketiga. Perang akan terus berlanjut di Palestina sampai Hamas meletakkan senjata karena kehabisan amunisi atau dihabisi pasukan Israel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.